Selain itu, Nabi Idris juga diberi ilmu untuk membuat beragam alat yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gelar kepada Nabi Idris, yakni Asadul Usud, yang memiliki makna singa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Idris alaihi salam merupakan salah satu nabi dan rasul yang mendapat amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran tauhid pada umat manusia di zamannya. Beliau juga ditugaskan untuk memberi pedoman hidup kepada kaumnya agar selamat dan terhindar dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau hidup pada tahun 4533 hingga 4188 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Nabi Adam yang memiliki silsilah sebagai berikut: Idris bin Yarid bin Mahlail bin Qainan bin Anusi bin Syid bin Adam alaihi salam. Beliau ini merupakan nabi yang pandai dalam segala bidang. Beliau juga rajin mempelajari berbagai mushaf peninggalan Nabi Adam. Selain itu, Nabi Idris juga diberi ilmu untuk membuat beragam alat yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi gelar kepada Nabi Idris, yakni Asadul Usud, yang memiliki makna singa. Singa menggambarkan sifat beliau yang selalu teguh dan tidak putus asa dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Beliau pun tentunya memiliki keberanian untuk menghadapi orang-orang kafir pada zamannya. Pada zamannya, banyak dijumpai manusia yang tidak mengingat Allah atau lalai akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman kepada kaum Nabi Idris alaihissalam dalam bentuk musim kemarau yang berlangsung sangat panjang. Melihat kondisi yang demikian, maka beliau pun berdoa kepada Allah agar hukuman yang diberikan kepada kaumnya dihentikan. Dan doa beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditandai dengan musim kemarau berhenti dan hujan turun ke bumi. Pada zaman Nabi Idris, ilmu pengetahuan sudah berkembang cukup pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya pembangunan kota. Saat itu ada 188 kota yang telah didesain menjadi mewah. Ilmu yang dimiliki Nabi Idris diperoleh dari Nabi Syed bin Adam. Beliau diangkat menjadi seorang nabi saat beliau beranjak dewasa. Semenjak beliau diangkat menjadi seorang nabi, maka beliau mengajak kaumnya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang orang-orang pada zaman tersebut agar tidak membuat kerusakan atau perbuatan yang menentang terhadap syariat Nabi Adam dan Nabi Syed. Tidak semua orang dapat menerima ajakan Nabi Idris alaihissalam, bahkan banyak yang menentangnya. Dengan kondisi yang seperti itu, akhirnya beliau berhijrah menuju Mesir. Tujuannya adalah beliau ingin berpindah ke daerah yang penduduknya banyak. Selain itu, beliau juga mencari daerah yang mana orang-orang tersebut mau menerima seruannya untuk taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun pada mulanya banyak orang yang menentang ajakan Nabi Idris alaihissalam dan banyak pula yang tidak mau diajak berhijrah meninggalkan daerahnya, namun hal ini tidak menyurutkan semangat beliau untuk berhijrah. Beliau tak henti-hentinya mencoba untuk meyakinkan pengikutnya. Usaha beliau untuk meyakinkan pengikutnya pun berbuah manis. Ini usahanya tidak sia-sia. Akhirnya pengikutnya bersedia untuk diajak berhijrah. Pada akhirnya beliau dan para pengikutnya berhijrah menuju ke Mesir. Beliau juga mengungkapkan bahwa apabila berhijrah karena Allah, maka Allah pun akan memberikan rezeki dimanapun kita berada, yakni daerah baru yang akan dijadikan sebagai tempat tinggal.
Nabi Idris dan pengikutnya menemukan sebuah sungai yang sekarang terkenal dengan sebutan Sungai Nil. Mereka berhenti sejenak dan beliau tak henti-hentinya mengucapkan tasbih untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah awal dari perjalanan dakwah beliau di Mesir untuk mengajak manusia untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat kepadanya. Di dalam berdakwah, beliau juga mengajarkan tentang tauhid dan tata cara beribadah untuk menyembah Allah. Beliau juga membekali pedoman hidup yang diberikan kepada pengikutnya. Tujuannya adalah agar selamat dunia akhirat dan terbebas dari siksa api neraka. Selain itu, beliau juga meninggalkan pesan-pesan dan kata-kata mutiara yang sebagian besar isinya mengandung ajakan untuk berbuat kebaikan dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan-pesan tersebut antara lain adalah sebagai berikut. 1. Seorang yang memiliki sifat sabar dan disertai dengan iman kepada Allah, maka akan memperoleh kemenangan. 2. Ciri-ciri orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan senantiasa berharap mendapatkan syafaat dari Allah dengan amal-amalan soleh yang dikerjakan semasa hidupnya. 3. Apabila Anda akan berdoa dan memohon kepada Allah, maka Anda dianjurkan untuk mengikhlaskan niat. 4. Anda dianjurkan untuk tidak mengikrarkan sumpah dalam kondisi berdusta. Selain itu, Anda juga dilarang untuk menutup sumpah orang yang berdusta. Tujuannya adalah agar Anda tidak bersekutu dengan mereka dalam dosa. 5. Anda dianjurkan untuk taat kepada raja dan tunduk terhadap pembesarmu, Allah, serta Anda diminta untuk memperbanyak menggunakan mulut untuk bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Hindari sifat iri hati kepada orang-orang yang lebih baik nasibnya. Hal ini dikarenakan orang-orang tersebut tidak akan lama dalam menikmati nasib baiknya. 7. Orang yang melampaui kesederhanaan, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan rasa puas. Yang ke-8, salah satu wujud rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan adalah dengan membagikan nikmat tersebut. Wallahu a'lam. Sahabat kita yang dirahmati Allah, Nabi Idris diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk kepandaian dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Idris. Nabi Idris adalah manusia yang pertama kali pintar membaca dan menulis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada beliau 30 suhuf lembaran yang mana di dalamnya mengandung petunjuk yang disebarluaskan untuk umatnya. Nabi Idris rajin belajar, tak hanya satu ilmu saja, melainkan banyak bidang yang mampu beliau pelajari dan kuasai. Selain itu, beliau juga menjadikan membaca sebagai suatu hobi. Tak heran jika beliau kaya akan ilmu pengetahuan dan mahir mengerjakan berbagai macam keterampilan. Nabi Idris dikaruniai beragam ilmu pengetahuan seperti merawat kuda, ilmu tentang perbintangan, dan matematika. Nabi Idris senang mengkaji ajaran Allah dan berbagai fenomena alam. Hal ini senada dengan makna dari kata Idris, yaitu dari kata darasa yang mengandung arti belajar. Nabi Idris juga merupakan orang pertama yang dapat menjahit baju. Hal ini merupakan sebuah kemajuan dengan adanya baju dapat menutup aurat secara sempurna. Selain itu, beliau merupakan penjahit yang handal. Hal senada juga dijelaskan dalam sebuah hadis yang artinya adalah sebagai berikut. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit, dan Musa adalah pengembala. Hadis riwayat Al-Hakim. Nabi Idris bermukim di sebuah negara yang di dalamnya terdapat seorang raja yang kejam. Raja tersebut menganggap dirinya sebagai Tuhan, sehingga semua rakyatnya diminta untuk patuh terhadap perintahnya dan menyembahnya. Kehadiran beliau memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid,
yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terdapat pada surah Al-Ikhlas, yang artinya, "Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia." Karena kekejaman raja dan sikapnya yang sewenang-wenang, akhirnya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui sang raja dan menyampaikan ajaran dari Allah. Namun, beliau malah diusir dan diancam akan dibunuh jika ia tidak segera pergi. Usai beliau pergi, istri raja pun meminta izin raja untuk mengirim algojo dan membunuhnya. Raja pun menyetujui rencana istrinya. Ia dan pengikutnya bersembunyi di gua. Nabi Idris selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak menurunkan hujan. Lalu beliau menyarankan pengikutnya pergi ke negara tetangga, karena di negeri itu mengalami kekeringan yang amat dahsyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Idris alaihissalam, dan Allah menghancurkan negeri tersebut sehingga menjadi negeri yang miskin. Lalu rakyat di negeri itu tersebut berniat mencari Nabi Idris agar beliau mau memaafkan dan bersedia membantu berdoa agar di negeri tersebut hujan. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Idris dan malaikat adalah menjalankan ibadah bersama-sama. Suatu hari, ia meminta malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Pertanyaan tersebut dianggap aneh oleh malaikat Israel. Akhirnya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel mengantarkannya untuk melihat baik surga maupun neraka. Di sepanjang perjalanan, malaikat Israel bertanya alasan mengapa Nabi Idris ingin sekali melihat neraka yang ditakuti oleh makhluk ciptaan Allah, termasuk salah satunya adalah malaikat. Mendengar pertanyaan dari malaikat, maka Nabi Idris berkata bahwa sebenarnya beliau pun juga takut dengan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berharap dengan melihat neraka dapat meningkatkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Idris dan malaikat Israel berada di dekat pintu neraka, maka beliau tak sadarkan diri. Hal ini dikarenakan sosok malaikat yang menjaga neraka menakutkan. Hal ini juga dikarenakan malaikat penjaga neraka bertugas untuk menyiksa hamba Allah yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemandangan di neraka sungguh sangat mengerikan. Nabi Idris tidak kuat melihat berbagai siksaan. Api yang menyala dengan dahsyatnya, terdengar pula suara yang gemuruh, dan masih banyak lagi. Lalu Nabi Idris dan malaikat Israel pergi ke surga. Orang yang pertama kali dijumpai adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga surga. Nabi Idris pun pingsan melihat surga yang indah dan mempesona. Beliau disambut oleh ketampanan malaikat Ridwan dengan wajah berseri-seri dan memberikan senyuman yang nampak enak dipandang mata. Selain itu, beliau pun disambut dengan sopan, ramah, dan lemah lembut. Saking kagumnya dengan isi surga, maka beliau tak henti-hentinya mengucapkan kata Subhanallah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari melihat keindahan sungai-sungai yang mengalir, istana, pepohonan, berbagai macam buah-buahan, dan lain-lain. Beliau didampingi para pelayan surga mengelilingi isi surga yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpana dan terpesona. Saat itu Nabi Idris alaihissalam ingin meminum air surga dan meminta izin. Akhirnya malaikat Israel pun mengizinkannya. Pelayan surga lalu datang dan memberikan segelas air minum. Lalu tak henti-hentinya beliau mengucap kata Alhamdulillah, saking senangnya bisa menikmati air minum yang menyegarkan dan sangat enak. Setelah selesai melihat-lihat surga, beliau diminta untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun, beliau tidak ingin kembali ke bumi karena ingin beribadah kepada Allah di surga. Lalu malaikat Israel berkata,
bahwa beliau boleh menempati surga bersama para nabi lainnya setelah kiamat dan semua amal telah terhisap. Adanya kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di langit. Peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Idris saat usianya 82 tahun. Wallahu a'lam. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerita tentang Nabi Idris alaihi salam dapat kita pelajari karena tercantum dalam Al-Quran, Surah Maryam dan Al-Anbiya. Di dalam Surah Maryam ayat 56 hingga 57 artinya sebagai berikut. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Idris di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia seorang yang sangat mencintai kebenaran dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Allah memberikan sifat-sifat yang baik untuk Nabi Idris yang meliputi jujur, mengangkat Idris sebagai nabi, memberikan martabat yang tinggi untuk dirinya. Hal ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Maryam ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Surah Al-Insyirah ayat 4 yang memperjelas makna dari kata tinggi tersebut. Arti dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Makna yang terkandung di dalam ayat tersebut adalah Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada Nabi Idris alaihi salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan mengangkat Idris sebagai seorang nabi. Selain itu, ia juga mendapatkan 30 suhuf yang Allah berikan kepada Nabi Idris alaihi salam. Allah juga memberikan Nabi Idris berbagai macam keterampilan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, makna tinggi yang disebutkan dalam ayat sebelumnya adalah sebuah tempat yang sangat tinggi. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 85 hingga 86, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar, dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sungguh, mereka termasuk orang-orang yang soleh. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Idris adalah satu-satunya nabi yang bertemu dan berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW saat beliau melakukan Mi'raj. Hadis tersebut berbunyi, gerbang telah terbuka, dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, ini adalah Idris, berilah dia salam padamu. Maka aku mengucapkan salam kepadanya, dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang soleh. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.